Ngapain masih foto, Pak? Iya, nggak apa-apa. Kita kan masih mereview bahwasannya walaupun apapun profesi kamu, dihina tidak akan membuat dirimu miskin. Bukan, kalau miskin. Ini yang di belakang kita ini, kita lagi vlog, itu seorang kadus ya, kepala dusun yang berada di desa mana? Di mana? Desa Tinggiraja. Ya, Sumber Harapan. Nah, yang satu lagi, dia profesinya adalah sebagai tukang pangkas. Tukang pangkas, tapi memang untuk saat ini dia ini tidak ada maju-majunya, tidak berkembang. Kenapa? Karena doa dia jelek. Doanya bagaimana supaya rambut orang tetap panjang. Nah, seorang kadus, keluhannya katanya barusan masuk, dia belum gajian. Jadi kita mau macam mana? Iya kan? Nah, ini kita pembuktian kita kepada dia bahwasanya teman-teman kita ini banyak. Jadi dia pikir anggap sepele dia sama kita. Jadi kita bilang sama dia bahwasanya dihina tidak akan membuat dirimu miskin. Ini lihat ya, kita vlog di belakang ini sama-sama seorang pengusaha, satu seorang kadus. Pas tepatnya di sebelah saya dan sebelah lagi adalah seorang tukang pangkas. Yang tukang pangkas sampai saat ini dia tidak kaya-kaya. Karena kalau menandai dia banyak uang, dia pagi cepat buka, itu nandanya keuangannya sudah habis. Tapi kalau dia bolak-balik break, berarti dia uangnya banyak ataupun hasil panennya agak lumayan. Ya, terima kasih. Ini sebagai penyambung untuk kita lihat ke depan. Hari ini tema kita adalah dihina tidak akan membuat dirimu miskin. Semoga Bapak Kadus tadi bisa mencicipi hasil gajian daripada kepala dusun. Terima kasih. Ya, rupanya Jangan lupa ya guys ya, Andrea, beli kue bawang Bapak ini. ya siap. Ini Pak Kadusnya siapa namanya? Siapa namanya? Tommy. Kadus di mana? Di sini Blok 10. Berarti Kecamatan Tinggiraja. Baru masuk bulan ini. Ya. Ya wajar lah kalau belum gajian. Jadi memang ini. Jadi kenapa ngeluhnya kamu bilang tadi belum gajian? Ya kan memang belum gajian. Ya, orang barusan masuk. Ya iya. Itu pun belum ditengok lagi bagaimana kinerjamu. Kalau kinerjamu nggak betul, banyak ngambil pungli, mau kok nggak gajian, terus tangkap lo mau KPK. Ya, ini sebagai contoh ilustrasi, semoga ini menjadi penopang ataupun penyemangat bagi kawan-kawan sekalian. Jangan takut dihina. Semakin banyak orang menghina, semakin banyak jalan rezeki yang kita dapat. Oke, ini hanya sebagai menumpang untuk sebagai penyemangat atau motivasi kepada yang lain. Lihat helm kita dan kita, ya Allah, botak ya. Thank you ya. Sampai ngerjain lu. Tukang pangkas tuh. Nih. Tukang pangkas itu kerjaan dia. Doa dia rambut kita jangan panjang-panjang. Doanya biar cepat panjang, biar cepat cukur ya. Kadus dengan seorang tukang pangkas dan bertemu dengan YouTuber Keripik Kentang Andrean. Thank you yang telah menemukan channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Channelnya Ismet Ardan Storus. Ini kita ke depan, kita lihat bagaimana perkembangan yang ada di depan. Sesuai dengan tema bahwasannya dihina tidak akan membuat dirimu menjadi miskin. Oke ya. Assalamualaikum. Kamu dadah dulu. Biar orang apa? Dadah. Halo. Oke.
الحمد لله الذي جعل لكم أمة وسطا. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الأنام خلقا وخلقا محمد وعلى آله وصحبه الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أشهد أن لا إله إلا الله إله واحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سرا وعلانا وافهموا ما قاله تعالى جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Hadirin saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, sejenak marilah kita bertadabbur, merenungkan diri apakah kita sudah mampu memfungsikan diri kita ini masing-masing sebagai hamba Allah yang selalu dalam perbuatan dan yang selalu taat kepadanya, ataukah belum? Kalaulah belum, marilah dalam kesempatan ini kita mencoba memberikan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghambakan diri dengan tulus ikhlas hanya kepadanya dengan disertai rasa takwa Allah, usaha sekuat tenaga untuk lebih meningkatkan diri beribadah kepadanya, kepada Allah Rabbul Karim dan cinta. Demikianlah mencintai, dan dicintai adalah sesuatu yang sangat manusiawi, yang merupakan anugerah ilahi yang telah diberikan Allah kepada kita setiap manusia. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimahumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa untuk keperluan manusia hidup di dunia ditanamkanlah kecintaan, dan pandangan manusia akan pertama adalah perempuan lawan jenisnya, kemudian anak keturunan, kemudian harta yang melimpah, binatang, ternak, dan segala kemewahan dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita bahwa kesenangan terbaik yang akan didapatkan manusia adalah kesenangan di surga yang bersifat abadi dan tiada putus. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayril musawwamah wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, dan kuda pilihan, binatang-binatang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia ini, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu di surga. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Sebagai seorang hamba, kita pasti ingin disukai dan dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah orang yang akan selamat, akan sejahtera dan bahagia, tidak hanya di dunia ini namun juga di akhirat kelak. Maka ada suatu pertanyaan, siapakah orang yang disukai dan dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukankah demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 76. Apa itu takwa? Secara sederhana, takwa dapat dimaknai dengan mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Imam An-Nawawi
dalam karyanya berjudul Tahlil Ahfaz Al-Tasbih halaman 322 memberikan definisi ta'rif takwa sebagai berikut. At-taqwa imtisalul awamirillah wajtinabul nawahi, yang artinya takwa adalah menjunjung tinggi semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Menurut ahli hakikat, selain takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa berarti pula takut kepada azab, siksaan dan ancaman Allah. Karena itu hamba-hamba Allah yang bertakwa, al-muttaqin, adalah orang-orang yang secara konsisten menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tidaklah mengherankan jika mereka termasuk golongan orang-orang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bertaubat kepadanya. At-tawwabin. Bertaubat berarti menyadari seluruh dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta memperbanyak amaliyah kebajikan untuk menutup kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan itu. Orang yang bertaubat akan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan hamba yang dicintainya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa iza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakum wallahu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, wahai Muhammad, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan istri di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Tidaklah dapat dipungkiri, sebagai manusia biasa, kita tidak pernah luput dari perbuatan dosa dan kesalahan. Kita pun menyadari pula sepenuh hati bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna dalam arti bersih dari kesalahan, kehilapan dan dosa. Solusi terbaik bagi manusia yang melakukan kesalahan dan dosa adalah dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan dan dosa yang pernah diperbuatnya, yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga adalah orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang suka mensucikan diri. Mereka ini disebut dengan golongan al-mutatahhirin, yaitu orang yang membersihkan sekaligus mensucikan dirinya dari kotoran jasmaniah maupun rohani. Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai dan konsep kebersihan. Bahkan Islam itu sendiri menganggap kebersihan sebagai bagian dari iman. Hal ini pernah disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadisnya, at-tahuru syatrul iman, rawahul Muslim. Kebersihan itu separuh daripada iman. Maka menjaga kebersihan berarti kita membentengi diri dari kemungkinan terserang penyakit yang disebabkan kuman atau mikroba dan kotoran-kotoran lainnya. Begitu pentingnya hidup secara bersih dan sehat, sehingga dalam literatur fikih para ulama meletakkan masalah kebersihan at-thaharah atau an-nazafah pada bab-bab awal. Ada pepatah mengatakan bersih pangkal sehat. Bekal kesehatan itulah yang membuat seseorang lebih mudah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat, orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bersabar
as-sabirin. Hal ini dapat dilihat dari Al-Quran sebagai berikut: wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena kecewa yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyintai orang-orang yang bersabar. Sabar termasuk budi pekerti yang luhur, atau dapat dikatakan adalah akhlakul karimah. Orang yang bersabar adalah orang-orang yang dapat menerima aneka macam cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap berlapang dada. Sifat sabar ini penting bagi seseorang dalam kehidupan. Dengan sabar akan tercipta hubungan harmonis di antara anggota keluarga, sesama tetangga menjadi akur, dan tali persaudaraan semakin kokoh. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang kelima dan terakhir, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang bertawakal. Bertawakal artinya berserah diri kepada qada, ketetapan dan qadar takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tawakal adalah langkah terakhir setelah berikhtiar, bersabar dan berdoa. Mengapa Allah mencintai orang-orang yang bertawakal? Jawabnya karena orang-orang yang bertawakal atau mutawakkilun tidak merasa sombong atau takabur, tidak angkuh dan tidak pula menunduk dada karena merasa lebih dari orang lain. Orang yang bertawakal selalu bersikap tawadhu, artinya rendah diri, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu tidak membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ali Imran ayat 159. Demikianlah beberapa pesan agar kita menjadi hamba Allah yang disukai, dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita mampu memenuhi semua persyaratan tersebut, agar kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat keselamatan, ketenangan dan kebahagiaan dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.